Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kali ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk berjumpa lagi meskipun dalam keadaan online. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita semuanya mengucapkan doa untuk memulai pelajaran kali ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudian kita diberi kepahaman dan juga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, pada pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Kita akan membahas mengenai pengukuran besaran ya. Kemarin kan sudah belajar nih pengertian besaran, dan besaran pokok, ada besaran turunan. Kemarin sudah belajar mengenai alat-alat ukur besaran. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran terhadap besaran ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengukur besaran menggunakan alat ukur yang sesuai secara baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Adapun pokok bahasannya, kita akan melakukan pengukuran besaran pokok. Oke, next ya. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, kita akan melakukan namanya review materi ya, untuk mengingat pelajaran yang kemarin ya. Oke, yang pertama, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Intinya, pengukuran merupakan proses membandingkan nilai besaran ya. Ini di sini adalah proses membandingkan, itu namanya pengukuran. Oke. Hasil dari pengukuran merupakan besaran ya. Hasil dari pengukuran sendiri adalah besaran ya tentunya. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, 7 besaran pokok. Nah, 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang ya. Panjang itu satuannya adalah meter, lambang satuannya adalah m ya. Selanjutnya ada massa. Nah, massa itu adalah kilogram. Oke, sekalian ya, sekaligus alat ukurnya ya. Nah, pada besaran panjang, yang satuannya adalah meter, lambangnya adalah m, alat yang digunakan untuk mengukur adalah mista, jangka sorong, dan mikrometer skru. Selanjutnya, yang kedua ada massa. Massa sendiri satuannya adalah kilogram, lambangnya adalah kilogram kg, dan adalah alat ukur yang digunakan adalah neraca lengan, baik lengan 2, lengan 3, lengan 4, ya, dan bisa juga neraca digital. Oke, selanjutnya adalah waktu atau time ya. Waktu itu satuannya adalah sekon atau detik ya, namanya S ya, lambang satuannya. Kemudian alat ukurnya apa? Stopwatch, arloji, jam. Nah, jam ini bisa jam tangan atau jam dinding. Oke. Next ada suhu ya, suhu sendiri. Nah, satuannya adalah Kelvin, lambang satuannya adalah K, dan alat ukurnya ada termometer. Nah, termometer sendiri banyak ya, ada termometer alkohol, termometer rasa, termometer digital, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah review materi kemarin ya. Oke, next. Selanjutnya kita mau apa pada pertemuan kali ini? Apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan namanya pengukuran besaran. Apa saja? Yang pertama ada besaran ya. Anak-anak bisa lihat ada besaran panjang, ada besaran massa, besaran suhu, dan besaran waktu. Nah, ada 4 besaran yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai besaran panjang. Nah, di besaran panjang sendiri, anak-anak semuanya. Nah, kita pertama ada alat yang pertama kita gunakan adalah mistar atau penggaris. Mungkin anak-anak udah asing ya dengan alat ini, ya mungkin setiap anak hampir punya alat ini ya. Nah, skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah, jadi antara satu garis dengan satu garis yang lain, jarak antara satu garis dengan satu garis yang lain di dalam penggaris atau mistar adalah 1 mm ya anak-anak. Nah, selanjutnya memiliki tingkat ketelitian 0,5 mm. Nah, tingkat ketelitian itu setengah dari skala terkecil ya. Dan biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Nah, itu bisa lihat nih gambarnya seperti itu. Mungkin anak-anak punya ya yang bening biasanya. Oke, mungkin ada juga yang berwarna. Oke. Next ada jangka sorong. Nah, anak-anak semuanya,
jangka sorong sendiri memiliki ketelitian skala terkecil itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, tingkat ketelitiannya berarti berapa? Setengah dari skala terkecilnya ya, yaitu 0,05 mm. Nah, biasanya digunakan untuk apa sih jangka sorong? Biasanya itu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, bahkan juga kedalaman suatu benda ya. Tapi benda yang kecil ya, contohnya mungkin kedalaman tutup botol dan sebagainya. Oke, next. Nah, itu gambarnya bisa anak-anak lihat ya di situ. Oke, selanjutnya ada micrometer scoop, namanya guys, scoop batu. Seperti skrup ya, bisa diputar alatnya. Oke, memiliki skala terkecil ada 0,01 mm. Nah, untuk untuk tingkat ketelitiannya setengah dari skala terkecil berapa? 0,05 mm. 0,005 mm. Oke, next. Nah, biasanya untuk mengukur ketebalan benda nih, ketebalan kertas, ketebalan benda yang tipis ya. Jadi bukan mengukur ketebalan kayu yang besar, tidak ya, karena alatnya juga untuk mengukur benda-benda kecil. Oke, itu gambarnya seperti itu ya, anak-anak bisa lihat ya. Oke, ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih bisa diukur oleh alat ukur tersebut ya. Nah, biasanya itu setengah dari skala terkecilnya. Itu adalah ketelitian. Ketelitian intinya hal yang paling kecil yang bisa dapat diukur dalam dalam pengukuran menggunakan alat ukur, itu ketelitian. Sedangkan alat ukur, untuk alat ukur besaran panjang yang lainnya seperti kita tahu ada meteran, mungkin ada meteran baju dan sebagainya. Itu juga salah satu contoh dari alat ukur besaran panjang. Untuk menuliskan hasil pengukuran panjang ya, atau besar-besarnya biasanya itu L, itu panjang akhir, artinya X0 plus delta X. X0 adalah hasil pengukuran dan delta X-nya adalah tingkat ketelitian. Oke, selanjutnya kita akan melihat video bagaimana pengukuran besaran panjang menggunakan dua alat ukur ya, alat ukur jangka sorong dan juga alat ukur micrometer scope. Nah, coba kita perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Nah, contohnya di sini kita akan mengukur cara mengukur diameter menggunakan jangka sorong. Nah, kita akan mengukur apa teman-teman pada kesempatan ini? Kita akan mengukur diameter dari bawah. Nah, ini bagian-bagian dari micrometer jangka sorong ya. Ada rang atas tetap bawah, rang atas geser, rang bawah geser, skrup pengunci, dan skala utama, dan skala nonius. Dan di belakang ada tongkat untuk mengukur kedalaman. Nah, untuk menggunakannya jangan lupa, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka atau mengendorkan skrup pengunci ya, agar bisa untuk menggeser dari rahang geser sendiri. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengendorkan dan mengunci. Nah, ketika sudah dikunci biasanya tidak bisa digeser. Nah, untuk digendorkan adalah fungsinya untuk bisa digeser. Oke, selanjutnya letakkan jangka sorong pada bawah merah ya untuk mengukur diameter luarnya. Kita geser dan kemudian kita jepit. Nah, setelah dijepit kita kencangkan skrupnya. Fungsinya buat apa? Biar agar hasilnya tidak berubah atau bergeser-geser ya. Oke. Selanjutnya baru kita perhatikan hasil pengukurannya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ada skala utama dan juga skala nonius ya. Di skala utamanya kita bisa lihat di situ adalah 3,1 ya anak-anak semuanya kan. Nah, sebelum angka 0 ya, kita melihat garis sebelum angka 0 itu berapa? 3,1 ternyata. Nah, setelah kita memperhatikan garis ya, hasil dari itu skala utamanya, maka kita bisa lihat di situ 3,1 ya. Kita bisa lihat ya 3,1. Nah, selanjutnya, setelah itu kita harus mencari garis yang sejajar atau berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, caranya kita harus melakukan pengamatan secara tegak lurus. Nah, kita cari mana yang lurus antara nonius dan juga utama dan nonius. Nah, setelah dicari,
ternyata ketemu di angka 5. Maka 5 dikalikan skala terkecilnya adalah 0,1, maka 0,5. 0,05. Maka ketemunya adalah 3,1 ditambah 0,05 cm, maka ketemunya adalah 3,15 atau 3,15 cm atau 31,5 mm. Nah, itu adalah mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, selanjutnya kita akan apa? Kita akan melihat contoh pengukuran video pengukuran besaran panjang dengan mikrometerskop. Nah, perhatikan anak-anak sekalian, ini adalah gambar dari mikrometerskop. Nah, seperti kita lihat ya, jadi seperti itu bentuknya. Oke, itu adalah ketelitian batas ukur yang paling bawah. Ya, ada 0,01 adalah skala terkecil dan batas ukurnya. Tempat objek, ya itu adalah pengunci ya. Fungsinya ketika nanti sudah diukur kita kunci. Fungsinya seperti skru pada jangka sorong. Selanjutnya di situ ada skala utama yang paling mepet kecil, dan yang paling lebar yang muter. Itu skala utama, dan yang paling belakang adalah pemutar ya skupnya. Ini kita perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh kali ini kita akan melakukan pengukuran pada koin ya. Kita putar, pertama kita putar yang besar, kemudian pada skala lurus kita putar dengan besar. Kemudian setelah dirasa sudah tidak bisa diputar, maka kita putar bagian pemutarnya untuk lebih mengencangkan, karena dan hasilnya bisa lebih akurat. Oke, jangan lupa setelah kita ukur maka kita kunci agar tidak bergeser. Nah, setelah kita lihat ya anak-anak semuanya. Nah, bagian yang atas merupakan kelipatan 1, sedangkan di bawah adalah kelipatan setengah. Maka di situ berapa? Nah, 1 ya 1, nah 1,5 ya. Bisa anak-anak bisa lihat ya di situ 1 ya, setengah 1,5 ya, maka 1,5. Nah, bisa lihat ya di situ hasil pengukurannya. Kemudian angka yang lurus berapa, skala yang lurus di situ. Nah, ternyata coba kita putar lagi. Nah, ini contoh yang lain ya. Oke, pada contoh yang lain kita akan melakukan pengukuran pada untuk hasil pengukuran yang terjadi pada skala utama di situ terus 16,5. Kemudian non minusnya adalah 0,25 kita kalikan dengan 0,25, maka ketemu adalah 0,25 mm. Kita jumlahkan 16,5 ditambah 0,25, maka ketemunya adalah 16,75. Nah, itu adalah salah satu aplikasi atau cara mengukur menggunakan mikrometerskop ya anak-anak semuanya. Oke, selanjutnya, nah, setelah kita melihat video tadi ya anak-anak semuanya, maka kita lanjutkan saja nih. Mungkin bingung ya bagaimana aplikasi dalam pengukurannya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, pertama kita akan melakukan pengukuran terhadap mistar berikut ini ya. Lihat nih, di pada pengukuran mistar anak-anak bisa lihat ya, itu adalah contohnya sebuah penggaris, kemudian di atas mengukur sebuah benda. Nah, bendanya kecil ya. Oke, perhatikan gambar mistar tersebut. Ingat, mistarnya tidak dimulai dari angka 0, tapi dimulai dari angka berapa di situ? 1,2. Oke, maka pertanyaannya adalah berapakah hasil pengukuran tersebut? Nah, maka kita bisa menjawab. Ingat, untuk ketika menggunakan mistar kita perhatikan ujung awalnya agar kita tidak salah dalam menentukan dalam mengukur ya maksudnya. Oke, ujung awalnya kita tulis 1,2 bukan 0 ya. Ingat. Kemudian ujung akhirnya adalah 4,9. Maka hasil pengukurnya adalah ujung akhir dikurangi ujung awal. Ujung akhirnya adalah 4,9 dikurangi nilai ujung awalnya adalah 1,2. Maka ketemu berapa? 3,7 cm. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, jangan langsung itu 4,9. Ingat, ujungnya di 1,2 ya. Oke, next. Perhatikan gambar hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut. Nah, oke. Perhatikan, itu di situ kita lihat ya, itu adalah potongan ya, dari gambar skala utama itu dipotong ya. Sebenarnya panjang sekali kan, kita potong pada bagian-bagian yang penting saja. Itu di situ ada angka 2 ya. Perhatikan ya di situ. Di atas adalah skala utama dan di bawah adalah skala non minus.
Oke, next. Berapakah hasil pengukuran tersebut? Nah, untuk melihatnya, kita perhatikan. Pada skala utama yang terbaca adalah berapa di sini? 2, nah, yang paling tengah-tengah itu kan 2,5 ya. 2,5 dan depannya adalah 2,6, depannya lagi 2,7. Maka skala utamanya adalah 2,7. Selanjutnya, untuk mencari nilai selanjutnya, maka kita harus mencari nilai yang berhimpit. Nilai yang berhimpit antara skala utama dan skala non-nilus ya. Kita lihat. Wah, ternyata yang berhimpit adalah angka 6. Maka angka 6 kita kalikan dengan skala terkecil pada jangka sorong. 6 kali 0,01, maka hasilnya adalah 0,06. Maka hasil pengukurannya kita jumlahkan saja antara nilai skala utama dengan nilai yang berhimpit yang sudah dikalikan skala terkecil. Maka hasil pengukurannya adalah nilai skala utama ditambah hasil kali nilai skala yang berhimpit. Maka hasil akhirnya adalah 2,7 ya, ditambahkan dengan 0,06. Hasilnya berapa? 2,76. Next, perhatikan hasil pengukuran mikrometer skop berikut ini ya. Nah, perhatikan nih, ada sebuah benda kecil ya, seperti kelereng ya situ. Nah, ada skala utama dan ada skala non-nilus. Skala nilus itu yang diputar-putar. Oke, perhatikan situ. Nah, pada skala berapakah hasil pengukuran nilai tersebut? Nah, bisa kita lihat ya. Pada skala utama, nilai yang terbaca adalah, ingat, yang bagian atas itu artinya kelipatan 1, maka 5, 6, 7. Maka disitu adalah 7. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada skala non-nilus yang berhimpit dengan skala utama, atau yang berhimpit dengan skala utama. Di situ kita bisa melihat bahwa ada di bawah 30, di atas 35, maka ketemunya dari di situ berapa? 31. 31 kita kalikan dengan skala terkecil pada mikrometer skop. Skala terkecilnya berapa? 0,01, maka 31 dikalikan 0,01 berapa? 0,31 mm. Maka hasil pengukuran depthnya adalah nilai pada skala utama kita tambahkan dengan hasil kali skala yang berhimpit antara skala non-nilus dengan skala utama yang dikalikan dengan skala terkecilnya, itu hasilnya 0,31. Akhirnya hasil akhirnya adalah 7 ditambahkan dengan 0,31. Ketemunya berapa? Ketemunya bahwa benda tersebut memiliki ketebalan 7,31 mm. Oke, next, selanjutnya kita akan melihat pengukuran massa. Ingat ya, massa bukan berat tapi massa ya. Mungkin sekarang mulai dilatih ya, massa. Massa badan bukan berat badan. Oke, next. Neraca 4 lengan. Nah, pertama ada neraca 4 lengan. Intinya lengannya ada 4. Memiliki skala yang berbeda di masing-masing lengan ya. Di lengan paling atas mungkin kilo, lengan bawah itu 1000 gram, 1000-an gram, dan lengan bawahnya ratusan gram, puluhan gram, dan satuan gram. Oke, seperti itu. Dan ada neraca 3 lengan. Kemudian ada neraca juga neraca 2 lengan. Nah, biasanya digunakan pada laboratorium. Ya, biasanya neraca ini karena memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi, maka biasanya digunakan untuk melakukan praktikum pada laboratorium. Gambarnya bisa dilihat ya anak-anak. Oke. Selanjutnya ada neraca digital. Ini sudah kekinian sekali nih. Sudah berbasis elektronik ya. Neraca ini berbentuk digital dan memiliki tingkat ketelitian hingga 0,001 gram ya, keren sekali ya. Sampai ketelitiannya sampai koma-koma, sampai bilangan desimal kurang dari 1 gram. Nah, keren sekali ya. Penggunaannya itu paling mudah, paling praktis, dan hasilnya paling akurat. Nah, gambarnya bisa dilihat ya anak-anak. Next ada neraca. Nah, neraca atau timbangan biasa. Nah, neraca biasa atau timbangan biasanya digunakan oleh pedagang di pasar untuk menimbang benda hingga 5 kg ya. Ini timbangan biasa ya, timbangan seperti beras, telur, untuk menimbang lain sebagainya. Nah, biasanya sampai 5 kilo ya itu batasnya. Timbangan biasa anak-anak biasa lihat di pasar kan untuk menimbang minyak, gula, tepung, dan sebagainya. Selanjutnya ada neraca dacin. Biasanya digunakan untuk menimbang benda hingga 100 kilo. Dacin ya, mungkin anak-anak pernah melihatnya nih. Biasanya digunakan untuk menimbang
beras, hasil pertanian, beras, padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, biasanya dari sini juga bisa anak-anak lihat pada posyandu untuk menimbang anak-anak dan balita. Selanjutnya ada neraca sama lengan. Neraca sama lengan digunakan untuk menimbang benda yang masanya kurang dari 1 kilo. Nah, biasanya digunakan untuk menimbang emas. Nah, biasanya anak-anak kalau cuma jalan-jalan nih di sekitar alun-alun utara, maka anak-anak akan melihat, di situ ada penjual atau pembeli penada atau pembeli emas. Nah, biasanya timbangannya seperti itu ya. Oke, next. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ini adalah hasil pengukuran massa dengan neraca 3 lengan ya. Hasil pengukuran massa neraca 3 lengan, anak-anak bisa lihat di situ. Nah, di atas itu adalah angkanya ratusan, di tengah adalah angkanya puluhan, dan di bawah adalah angkanya satuan. Nah, ada lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Oke, next. Hasil pengukurannya bisa kita lakukan dengan cara menjumlah seluruh nilai yang diperoleh dari tiap-tiap lengan. Pada lengan belakang kita peroleh 400, itu artinya 400 gram. Dan di lengan tengah kita memperoleh angka 70, maka itu artinya 70 gram. Dan di lengan depan kita memperoleh nilai berapa di sini? 9,4, ya 9,4 gram. Maka kita jumlahkan 400 ditambah 70 ditambah 9,4, hasilnya adalah 479,4 gram. Selanjutnya adalah pengukuran waktu, arlojinya. Untuk pengukuran waktu kita menggunakan angka arloji atau jam. Nah, jamnya bisa jam tangan ataupun jam dinding. Nah, next. Biasanya di dalam arloji, jam tangan atau jam dinding, ada terdapat 3 jarum yang setiap jarumnya mewakili skala tertentu ya. Untuk jarum yang terpanjang yang biasanya kalau dijadikan dengan warna merah sih, tapi juga ada yang warnanya hitam, itu menunjukkan skala skor atau detik. Selanjutnya ada jarum sedang. Ya, jarum sedang yang tengah-tengah itu menunjukkan skala menit. Sedangkan jarum terpendek adalah skala jam. Nah, perhatikan nih. Tingkat ketelitiannya adalah 1 skor. Perhatikan gambarnya ya. Ada jam tangan dan juga ada jam dinding. Itu adalah salah satu contoh alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu selanjutnya yang lebih akurat lagi biasanya menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch itu lebih teliti dibanding arloji atau jam, karena memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 skor, ya lebih teliti lagi daripada arloji atau jam. Selanjutnya terdiri atas 2 jarum, jarum panjang artinya 1 skor dan jarum yang pendek itu 1 menit. Nah, bisa dilihat gambarnya anak-anak. Nah, namun sekarang ini stopwatch yang ada itu adalah menggunakan lebih keren lagi. Sekarang di era elektronik seperti ini kita menggunakan stopwatch digital, di mana angkanya lebih akurat, hasilnya pun angka komanya, angka yang diukur bisa lebih teliti lagi. Nah, bisa dilihat ya gambarnya yang warna hitam itu. Nah, selanjutnya di aplikasi HP juga terdapat fitur stopwatch juga ya. Jika anak-anak coba buka aplikasi jam pada HP, maka di situ ada pilihan jam, alarm, stopwatch, dan penghitung waktu mundur. Nah, di situ juga ada stopwatch yang memiliki tingkat ketelitian juga hampir sama seperti stopwatch digital yang lain. Oke. Next, kita akan ada pengukuran suhu. Nah, suhu nih, wah panas ya ini. Nah, di pengukuran suhu itu ada termometer. Pertama ada termometer klinis. Nah, termometer klinis itu memiliki skala dari 35 sampai 42 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh normal. Bahan pengisinya adalah raksa. Ya, bisa dilihat di gambar. Oke, next ada termometer digital. Nah, di termometer digital itu sekarang itu lebih praktis, aman dan akurat ya untuk mengukur suhu tubuh normal juga. Nah, ya ini sudah berbasis elektronik ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Nah, biasanya digunakan cara menggunakannya itu biasanya dijepit ke tiang ya, seperti ini. Ini termometer ini dijepit ke tiang seperti ini, atau mungkin bisa ditempelkan di antara sela-sela lutut juga bisa, atau bisa kadang juga yang dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya, sekarang di teknologi seperti ini, termometernya juga termometer ada alat yang baru namanya termogan ya, tembakan termometer. Artinya kita menggunakan gelombang sinar infrared ya. Kita bisa menembakkan tanpa kita menyentuh suhu tubuhnya, namun dengan jarak yang dekat ya tentunya. Kita tembakan kepada
salah satu tubuh, baik mungkin di jidat ataupun di leher itu juga bisa, itu langsung bisa terdeteksi berapa suhunya. Ini adalah teknologi sekarang. Selanjutnya, next ada termometer laboratorium. Di termometer laboratorium itu skalanya bisa dari minus 10 hingga 110 derajat Celcius ya. Bahan pengisnya ada raksa dan juga ada alkohol. Bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Nah, tidak terasa kita sudah sampai akhir. Nah, di akhir ini kita tahu bahwa pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, next. Nah, ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur tersebut. Nah, alat ukur panjang diantaranya ada mikrometer skrup, jangka sorong, dan pesta. Alat ukur massa diantaranya ada neraca lengan, neraca digital, kemudian ada neraca biasa. Nah, anak-anak semua contohnya banyak sebenarnya. Alat ukur waktu ada apa? Arloji, jam tangan, jam dinding, stopwatch. Kemudian alat ukur suhu ada apa? Ada termometer klinis, termometer digital, ada termometer klinis, digital, dan termometer laboratorium. Oke, next. Selanjutnya kita perhatikan penugasan berikut. Nah, perhatikan hasil pengukuran berikut ya. Tentukan hasilnya. Yang pertama ada hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Nah, bisa dilihat ya anak semuanya, jangan lupa. Itu skala yang utamanya berapa di situ? 5. Maka di bawah itu 5,5. Nah, 5,5 udah ketemu tuh nilai skala utama. Tinggal kita melihat berapa nilai yang terbaca pada skala nilai yang terbaca pada skala nonius yang sejajar atau berhimpit dengan skala utama. Oke, selanjutnya ada pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, itu contohnya kita mengukur panjang suatu benda yang kecil. Nah, kita ambil bagian yang terbaca. Nah, situ bisa dilihat ya. Situ ada 3,1. Nah, udah ketemu nih skala utamanya 3,1. Tinggal kita melihat mana yang sejajar atau segaris antara skala utama dengan skala nonius, dan kemudian kita kalikan dengan skala terkecil. Nah, selanjutnya ada contoh dari pengukuran massa menggunakan neraca 3 lengan. Ya, di atas ada nilai ratusan, puluhan, dan di bawah adalah nilai satuan. Tinggal kita jumlahkan saja, maka akan ketemu nilainya. Silakan anak-anak kerjakan ya, jangan lupa ditunjukkan di kelas. Oke, terima kasih. Itu pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya lewat langsung Pak Fikri atau bisa langsung berdiskusi kita di Google Classroom. Semoga pertemuan kali ini menyenangkan. Semoga bisa bermanfaat dan memahamkan dari anak-anak semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.